Tadi kan sudah disebutin tuh Kak, bintang tamunya Andovi Dalopes. Nah, kenapa milih Andovi buat bahas tema tersebut? Aslinya itu milih aku. Wow. Bercanda-bercanda. Jadi sebelum Ria, Kalau misalnya inovasi apa yang ngebedain dari Inspace tahun ini, Inspace 2024 sama tahun-tahun yang kemarin? Inovasinya ya, pertama itu mungkin, dan yang paling penting kalau menarik lainnya adalah dari divisi Perkanjin. Waduh, apa tuh Berkamjin? Itu bener-bener apa ya, tingkah laku mereka tuh lucu banget sih. Kayak Halo semuanya, selamat datang di Berisik, berbincang sistem informasi asik. Nah, sebelumnya perkenalin, aku Andini Permata Dewati dari Sistem Informasi Angkatan 2023. Aku Najwa Mirezara dari Sistem Informasi Angkatan 2023. Nah, berisik kali ini itu akan membahas satu tema menarik yaitu Inspace. Apa sih Inspace itu? Inspace itu singkatan dari Information System Path to Creativity. Nah, Inspace itu merupakan acara tahunan yang diadakan oleh Program Studi Sistem Informasi Institut Teknologi Kalimantan. Nah, Inspace 2024 kemarin itu mengangkat tema Empowering Youth Generation of Creative Industry Through Digital Era. Nah, Inspace 2024 itu mengambil bintang tamu yaitu Andovi Dalopes. Nah, untuk kalau mau membahas lebih lanjut mengenai Inspace, kita sudah mengundang BPH dari Inspace 2024. Langsung saja kita sambut Kak Ria dan Kak Mira. Yeay. Halo Kak. halo. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Walaupun udah agak sedikit diserang sama tugas-tugas ya, padahal masih semester awal ya. Oh iya Kak, sebelumnya itu boleh perkenalan dulu nggak? Boleh. Mungkin dari aku ya. Kenalin, aku Andi Minatavia dengan NIM 1023 dari SI22. Oke, tak kenal maka tak Saya. Jadi aku mau kenalan dulu. Kenalin, nama aku Siti Aminati Zuria, biasa dipanggil Ria. NIM-nya 1022 1014. Oke Kak, tadi kan sudah nge-spill dikit nih apa tuh Inspace. Dari Kakak sendiri tuh Inspace tuh apa sih? Inspace apa ya, Mir? Apa ya? Apa tuh? Jadi seperti yang udah kalian bilang tadi juga kan, Inspace itu singkatannya Information System Path to Creativity. Nah, jadi di Inspace sendiri mungkin teman-teman udah banyak yang tahu nih, kayak dia tuh ada rangkaian lombanya dan di akhir ada puncak acaranya, di mana puncak acaranya itu closing atau talk show. Nah, kenapa sih kok puncak acaranya itu talk show? Karena kan seperti yang kita lihat, sasaran dari Inspace sendiri itu adalah dari mahasiswa ataupun siswa, adalah orang-orang yang sedang menempuh pendidikan. Nah, kalau misalnya kita akhirnya di talk show, harapan itu kan bisa memberikan manfaat yang banyak nih buat teman-teman. Nah, makanya di Inspace itu, dari lomba-lombanya, dari talk show-nya juga, atau dari kelasnya itu sangat menarik banget, karena itu tujuan kita agar bisa menarik dari mahasiswa ataupun siswa untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lengkapnya lagi, apa Mir? Jangan lupa cek IG Inspace ITK. Jangan lupa dicek ya. Oh, sama mungkin aku izin nambahin ya. Kita tuh kan sebelum mungkin Ria udah kasih tahu tadi, kita tuh ada berbagai macam lomba. Nah, dari lomba-lomba itu kita tuh benar-benar apa ya? Kayak pengen lah dari lomba itu SI di ITK terutama itu dikenal banget, apalagi sama siswa-siswa, apalagi target kita kan juga ada siswa ya. Kita tuh pengen SITK tuh dikenal banget sama mereka yang mungkin mau masuk di lanjutan perkuliahan gitu. Oh, oke Kak. Tadi kan sudah nyebutin temanya tuh. Nah, dari Inspace 2024 sendiri tuh kenapa ngangkat tema tersebut? Kenapa ngangkat tema tersebut? Menurut kalian sekarang itu teknologi makin canggih nggak sih? Ya kan, canggih banget itu makin canggih. Terus habis itu di era globalisasi, di era digitalisasi, di era industri kreatif ini gitu. Apalagi Gen Z itu kayak pingin banget gitu, nah mereka itu berkecimpung di dunia industri kreatif, pingin punya usaha. Kalian pingin nggak punya usaha? Pengen banget Kak. Pengen banget kan? Yang jadi kaya raya. Iya, pingin banget jadi kayak Raya Onti, Rich Onti. Jadi kalau misalnya kita ngangkat tema tersebut itu, harapannya dari teman-teman yang hadir atau yang ikut itu bisa lebih paham gitu nah, di industri kreatif itu kayak apa sih, apa yang perlu dipersiapkan kalau misalnya kita mau bangun suatu usaha, kalau misalnya kita mau ikut bergabung di dalam dunia industri kreatif di gempuran era digitalisasi ini tuh kayak apa.
kan orang-orang itu pasti punya inovasi-inovasi yang bagus-bagus banget kan. Jadi jangan sampai kayak kita itu ketinggalan sama inovasi-inovasi mereka. Nah makanya di Inspes ini mengangkat tema tersebut dengan harapan bahwa teman-teman itu lebih paham industri kreatif itu kayak apa, gimana caranya kita ikut berkontribusi dalam industri kreatif, gimana caranya kita bisa membangun kinerja-kinerja yang baik di era digitalisasi ini, kurang lebih kayak gitu. Dan gimana caranya biar kita memanfaatkan si bidang industri ini atau teknologi ini menjadi sebuah privilege atau sebuah keuntungan untuk kita dan yang lainnya juga. Tadi kan sudah disebutin tuh Kak, bintang tamunya Andovi Dalopes. Nah, kenapa milih Andovi buat bahas tema tersebut? Asli itu milih aku. Bercanda. Jadi sebelum Ria atau setelah Ria kita tuh memang udah memikirkan Andovi. Jadi kenapa Andovi? Karena mungkin yang kalian udah tahu Andovi itu dari dulu berkecimpung di dunia industri, mulai dari karirnya yang masih mungkin di YouTube aja sampai akhirnya kalian lihat tuh dia sampai udah besar banget lah. Nah jadi dari pengalaman-pengalaman atau segala hal yang dulunya dia udah kita tahu dia di bidang industri, makanya kita pengen manggil dia nih di acara talk show kita, bagi-bagi ilmu dia untuk selama dia di bidang industri tuh kayak gimana sih, atau caranya dia survive tuh kayak gimana sih, biar kita tuh bisa ikut lah kayak seperti dia, atau enggak kita ambil pengalaman positifnya dia kayak gimana. Ria tambahin? Kalau boleh tahu, kan pilihnya Andovi Dalopes. Ada nggak sih pilihan lain selain Andovi? Ada, Aku. Iya, selain Ria itu ada Prilly Latukonsina. jauh banget ya. Enggak kok, sama 11-12 Kak. Amin. Amin. Terus siapa lagi? Jerome Pauline. Jerome juga. Siapa lagi ya? Mungkin ini sempat Najwa Shihab. Iya. Sama siapa sih yang gaming itu? Winda juga sempat gitu. Gitu ya, orang-orang kenapa berpikir untuk bisa nih beliau jadi pemateri gitu, karena mungkin kita kenalnya tuh dari background yang ini nih, tapi kita kan nggak tahu ya sisi beliau-beliau yang lainnya tuh kayak apa gitu. Jadi banyak sih pematerinya. Berarti pilihannya ini menyesuaikan sama tema yang diambil ya Pak? Iya, benar. Terus kalau misalnya inovasi apa yang ngebedain dari Inspes tahun ini, Inspes 2024 sama tahun-tahun yang kemarin? Inovasinya ya, pertama itu mungkin dari temanya dulu. Dari temanya kan sudah agak beda ya, tema yang kemarin sama tema yang sekarang. Kalau kemarin itu kan lebih cenderung ke IKN-nya ya, kalau sekarang itu kan lebih luas dari IKN-nya, yaitu industri kreatif. Nah, tapi itu masih berkesinambungan. Gimana sih caranya kita berindustri di IKN misalnya. Itu masih ada tuh pelajaran-pelajaran yang kita ambil gitu. Jadi walaupun kita berinovasi, bukan berarti inovasi tersebut itu yang terlepas dari yang sebelumnya, masih ada sinambungnya gitu, masih ada hubungannya. Nah terus inovasi-inovasinya lainnya itu apa Mir? Mungkin kita berani ngambil pemateri yang lebih besar gitu, bisa dibilang juga mungkin ya namanya artis ya pasti duitnya juga lumayan ya. Tuh kita sampai pusing-pusing guys. Itu juga salah satu mungkin inovasi atau tekad kita, beraninya kita tuh di Inspes tahun ini. Kemarin tahun 2024. Terus itu kan pasti sebelum ngambil inovasi itu pasti ada kayak diskusi sama panitia yang lain. Pasti ada. Itu gimana cara nampung pendapatnya, terus sharing-sharingnya tuh gitu? Mungkin seperti yang kita tahu sih, pada umumnya tuh pasti kita tuh ngadain rapat besar. Jadi setiap orang kan memang kayak punya ide atau inovasinya masing-masing kan. Nah dari rapat besar itu kita tuh selalu minta pendapat-pendapat mereka atau ide-ide menarik mereka yang kita tuh tampung, kita diskusiin lagi, kita mampu apa enggak jalaninnya, kita mampu enggak eksekusinya, kita memang setuju enggak sama-sama kalau kita tuh mau jalanin kegiatan A, B. Kita tuh benar-benar diskusiin lah di rapat itu. Nah, kalau kita nggak rapat, kita nggak tahu nih inovasi dari teman-teman itu apa, ide-ide dari teman-teman itu apa. Nah, kalau misalnya kita udah rapatin kan, kita bisa dengar pendapat dari mereka, ide-ide dari mereka, terus kita kolaborasikan. Dan biar Inspes ini memang
berjalannya tuh secara baik, secara sama-sama lah, nggak ada pihak yang satu panitia tapi merasa aku gini-gini nih, gini-gini, itu kita menghindari itu. Jadi kuncinya untuk membangun inovasi yang baru itu kolaborasi ya Kak? Betul. Antara ide. Terus kan ini acaranya tuh meriah banget kan Kak, dan besar banget. Terus apa yang paling dibanggain dari Inspes 2024 ini? Banyak banget nih kalau yang Apa tuh Kak? Ini dari awal dulu deh ya, dari awal kepanitiaan, pembentuk panitia dulu. Kita tuh bangga gitu punya teman-teman panitia yang keren-keren banget, yang hebat, yang mind blowing banget lah. Itu Ya, bangga benar. banget gitu, nah iya kan? Kayak kapan lagi kita bekerja sama dengan orang-orang seperti itu gitu. Jadi itu suatu pengalaman yang menurut aku bermanfaat banget, nah kayak membanggakan banget kita bisa bekerja sama dengan orang-orang seperti mereka. Terus Apalagi bisa dibilang orang-orang seperti mereka tuh maksudnya kayak memang yang unik, lucu-lucu, yang jadi kita tuh di Inspes nih nggak cuman seriusnya aja yang kita dapat atau yang apa ya, kayak yang galak-galaknya, tapi kita tuh dapat lucunya, dapat ketawanya terus-terusan gitu lah. Iya, dapat bondingnya lah jadi bisa nggak dibilang. boring lah. Terus mungkin yang kedua itu ini, kita pasti bangga kita udah undang Adobe. Bangga banget. Terus kita tuh juga alhamdulillahnya kita ngundang tahun ini, ngundang rektor tuh pasti ya. Dan yang bikin kita emes atau enggak bangga itu tuh beliau itu datang sampai akhir acara kita gitu. Iya, sampai kayak foto bareng gitu ya. Sama Andovi juga. Iya, kapan lagi gitu kan? Masya Allah. Ketemu Andovi. Iya, ketemu Andovi. Mana aku duduk di sampingnya loh. Agak masih dikit ya. Aku duduk di sampingnya kayak yang bener-bener bangga banget gitu bisa di samping orang yang keren banget. Kayak Andovi itu salah satu role model aku karena dia tuh banyak banget gitu nah hal-hal track recordnya dia yang membuat aku tuh termotivasi untuk hidup. Ya katanya gitu sih. Jadi ya banyak lah hal-hal yang membanggakan, mulai dari panitianya, mulai dari bintang tamunya, mulai dari orang-orang yang kita undang, mulai dari pihak kampus, kayak semuanya membanggakan. Mungkin aku sama kayak Ria sih. Kalau Ria tadi bilang apa ya, kayak apa kamu tadi bilang kayak benar-benar dari dulu kan mungkin ngefans sama Andovi. Nah kalau aku tuh juga sama, dari dulu memang tahu Andovi atau ngefans sama beliau. Tapi bukan karena yang dia apa ya, yang pintar di bidang ilmunya, cuman karena dia YouTube aja, suka nonton YouTube aja. Dia lucu kan? Iya, dia lucu banget banget. gitu. Dia lucu banget sih sama kakaknya. Kan termasuk yang sukses Kak dari acara talk show sendiri. Itu gimana cara dari kepanitiaan Inspes itu membangun kerjasama sama pihak eksternal? Kan pihak eksternal kemarin tuh juga lumayan banyak kan, seperti foto booth, terus stand makanan, kayak gitu juga. Terus termasuk tempatnya kan juga kita kerjasama sama pihak eksternal. Mungkin aku izin jawab ya. Itu tuh cara kita memang benar-benar bisa kerja sama mereka tuh dengan cara kita harus yakin sih. Yakin sama mereka dengan alasan kita tuh memang udah tahu mereka itu memang udah menjadi pihak atau mitra yang memang udah dikenal banyak orang, atau memang udah punya nama sendiri, usaha nama sendiri, yang pastinya tuh bikin tambah kita percaya dong kalau oh memang nih dia bisa kita ajak kerja sama, atau oh memang nih dia tuh udah pernah kerja sama ini, oh berarti itu bikin kita ya udah oke, kita kerja sama beliau. Terus juga yang bikin kita percaya, saling percaya, itu pasti adanya mungkin dokumen-dokumen penting lainnya, kayak contoh mungkin MOU atau semacamnya gitu, yang pasti itu tuh udah bikin saling yakin lah antara dua pihak kalau misal mau menjalin kerjasama. Jadi kalau adanya kayak gitu tuh bisa dibilang nggak bisa lah kita aneh-aneh lagi gitu. Itu pasti udah bikin kita saling percaya. Karena udah ada benar. Karena kan ada aturan-aturan juga kan. Jadi kayak kita tahu lah batasan-batasan kita tahu benefit yang kita dapat, kita tahu dari pihak eksternalnya tuh maunya apa, segala macam, nanti ngapain. Iya sih, pokoknya yang paling penting juga pasti antara dua pihak itu dapat benefit yang seimbang. Itu tuh harus didiskusiin, harus memang pas lah. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, ada nggak sih momen-momen menarik sebelum persiapan Inspes 2024? Momen menarik ya? Banyak banget sih. Sama kayak tadi nih yang udah aku sebutin, ketemu sama teman-teman panitia yang keren, kece, yang main blowing banget, yang kerjasamanya bagus, itu menarik banget. Yang
kedua, kita bisa ngundang Andovi juga. Itu adalah momen yang menarik. Satu tempat menghirup udara yang sama dan itu adalah hal yang sangat menarik karena kapan lagi ya. Betul. Terus, Dan kalau kalian lihat di IG Inspace itu Andovi bercanda dengan kita, itu tuh hal yang wow banget ya, langsung di depan mata kita tuh kayak keren banget. itu kayak keren banget gitu kan. Bisa foto bareng gitu ya Betul, Kak. bisa foto bareng. Terus habis itu Ngobrol bareng. ketemu rektor juga sampai acara sampai dari awal sampai akhir ada rektor, itu menarik banget. Dan dosen-dosen lainnya juga Iya. lumayan, alhamdulillah banyak. Itu adalah hal yang menarik. Dan yang paling penting kalau menarik lainnya adalah dari divisi Perkanjin. Waduh, apa tuh berkamjin? Itu bener-bener apa ya, tingkah laku mereka tuh lucu banget sih. Kayak ya kalian tahu lah ya, perkanjin itu ngambil barang yang bener-bener mungkin dari besar ke kecilnya tuh dengan gaya yang aneh-aneh. Kalau kalian lihat di Instagram banyak banget video-video perkanjinnya Inspace buat video-video lucu banget. Perkanjin Kor. Mulai dari kayak sempat mogok lah, Iya. sempat ini itulah, banyak banget, sampai kehujanan mereka, kasihan juga sih. Tapi kalian mau tahu nggak satu fun fact tentang perkanjin? Apa tuh Kak? Jadi waktu itu perkanjin itu mau masukin sofa ke ruangan belakang backstage. Nah di situ sofanya kan besar nih, jadi nggak cukup gitu buat dimasukin karena pintunya kotak kecil gitu. Udah berpuluh-puluh menit perkanjin buat masukin sofa nggak bisa. Dan kalian tahu dia dengan gagah beraninya dia datang. Ya superhero kita. Dia pakai logikanya aja gitu, nah terus sofa ini dimiringin dan akhirnya masuk. Kayak Waduh. segampang itu kan. Iya, keren banget sih Kak. Makasih ya kan. Iya. Keren sih Bias di perkamjin. sini pas nonton pasti tinggi banget lehernya. Oh, jangan kegeeran gitu. Ini perkamjin keren dan semua panitia keren banget sih. Nggak hanya perkanjin sih yang mempunyai momen-momen lucu atau yang bikin kita pusing, pasti bukan mereka doang, dan banyak lagi kayak mungkin PDD itu juga termasuk ya, Ya, bikin betul. kita menarik menarik emosi. Revisi. Banget Dede, terima kasih ya Dede. Ya ini ya, terima kasih untuk para panitia mungkin atau orang-orang yang selama Inspace itu tuh bikin Inspace tuh warnanya bukan hitam putih aja, tapi benar-benar seperti pelangi. Mitis banget ya dia. Terus selain kan tadi momen-momen menarik ya Kak, terus pasti kan di dalam suatu kepanitiaan itu ada aja kesulitannya. Terus gimana dari kakak-kakak selaku BPH, kayak apa aja sih kesulitannya, terus gimana cara mengatasi kesulitannya itu? Kesulitannya ya, pertama karena dari BPH dulu ya. Dari BPH itu kan yang dari luar kota, aku sama Permadi. Kayak sulitnya kita tuh adalah menemukan waktu untuk pulang, dan kalau misalnya kita sudah pulang, kita sulit menemukan waktu untuk rapat. Ya apalagi pas liburan sih memang Iya, kemarin. jadi kayak Wow itu salah banget. satu kesulitan kita. Tapi karena sekarang teknologi makin canggih ya bisa sih dengan online. Cuman kan memang euforianya beda kalau sama offline kan. Tapi setidaknya teratasi lah untuk terkendala di rapatnya ini karena kita dari luar kota. Itu salah satu kesulitannya. Terus nggak menutup kemungkinan ada beberapa kesulitan juga di Inspace. Cuman kita harus percaya di balik kesulitan pasti ada Kemudahan. Sama ini sih, mungkin dari kesulitan itu kita tuh atasinnya tuh pasti dengan komunikasi. Jadi contoh mungkin dari Ria tadi bilang sulit untuk kayak ada yang di luar kota, ada yang di dalam kota. Nah mungkin dari situ kita tuh memanage kayak gimana sih biar yang di kota ini coba bisa backup dulu segala macam dan lain-lain itu sih. Kak, setelah acara ini selesai itu apa yang menjadi fokus evaluasi panitia? untuk evaluasi panitia ya. Yang selain evaluasi itu yang pertama kita apresiasi dulu. Ya. Ya, karena kalau kita langsung mengevaluasi tanpa mengapresiasi, itu kesannya kayak kurang aja gitu kan. Karena kita udah bekerja sama bareng-bareng, kita udah usahain yang terbaik buat Inspace. Tapi kalau kita langsung menuju ke evaluasi tanpa mengapresiasi, maka dari mereka itu kemungkinan bakal berpikir, ih aku sudah berusaha seberat ini, sekerja keras ini, tapi kenapa nggak diapresiasi, malah langsung dikasih evaluasi gitu kan. Nah jadi fokusan pertama itu adalah mengapresiasi dulu, baru mengevaluasi dari kinerja teman-teman. Karena kan pada dasarnya nggak ada suatu hal yang benar-benar sempurna ya, pasti kayak ada aja kesalahan-kesalahan, ada juga kekurangan-kekurangan dari
panitia-panitianya, dari persiapan acaranya, dari acara dan lain-lainnya. Nah, itu yang menjadi fokusan evaluasi kami. Karena kalau kita evaluasi itu bukan langsung secara personal ke internalnya dia gitu ya. Kayak misalnya aku mau ngevaluasi Nazwa nih, kayak ih dia kurang banget kemarin di PDD bla 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 segala macam. Nah, itu kan nggak boleh ya. Jadi kayak kita evaluasinya itu ke kinerja keseluruhannya gitu. Oh iya, di PDD nanti ke depannya bla 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 bla, nanti di konsumsi, di kesehatan atau di apalah itu nanti ke depannya kayak gini gitu. Jadi fokusannya bukan yang evaluasi langsung ke personal orangnya, karena dalam kepanitiaan yang paling penting itu evaluasi dari kinerja, bukan evaluasi dari orangnya. Mungkin ini pertanyaan penutup Kak. Sebenarnya Udah terakhir ya, akhirnya sampai 5 jam di sini. aduh aku nyaman banget nih. Iya. Pertanyaannya itu harapan apa ke depannya dari Kakak buat kepanitiaan selanjutnya? Harapannya kalian jangan lupa daftar panitia Inspes dulu. Ya, itu Semoga pasti. panitia Inspes lebih banyak lah orang-orangnya. Kemudian dipertahankan juga nama Inspes yang udah bagus ini. Kalau misalnya kalian mau berusaha untuk lebih bagus, itu keren banget. Itu Kalau poin ya, plus banget. ya kalau kalian mau mempertahankan aja itu udah keren banget juga. Yang paling penting harapan kami juga di Inspes selanjutnya internalnya bisa lebih bagus lagi. Bondingnya lebih Ya, kuat. bondingnya lebih kuat lagi. Terus jangan lupa undang aku ya sebagai materi. Bercanda. Siap. Sama ini sih, kan tadi juga Ria udah bilang evaluasi itu pasti ada, entah kecil atau besar. Nah, itu tuh semoga dari panitia selanjutnya itu bisa mengambil hal positif dari evaluasi tersebut, atau kita tuh nggak minta yang lebih kok dari panitia sebelumnya. Kita nggak minta lebih, atau kita nggak mau tekanin kalian Inspes harus lebih bagus ya dari yang sebelumnya. Itu kita nggak minta kayak gitu. Kita cuma minta nama SI atau Inspes ini sendiri itu kalian pertahanin nama citra baiknya. Kalian pertahanin ibarat konsep-konsepnya yang memang itu tuh udah ada atau memang harus ada di Inspes gitu. Mungkin bisa disebutkan juga kayak manfaat-manfaat dari untuk join ke Inspesnya sih. Kepanitiaannya ya? Iya. Manfaatnya Pasti banyak banget. Yang pertama, udah pasti kita bisa kerja sama teman-teman. Terus habis itu kita ketemu orang-orang yang unik-unik banget. Terus habis itu kita bisa mengundang banyak orang gitu kan. Itu adalah hal yang bermanfaat buat kita, menambah knowledge, menambah relasi juga. Terus dapat poin SK2PM. Benar. Banyak banget ya manfaatnya Ya. Kak. Ya, benar banyak banget. Mungkin terima kasih Kak untuk udah nyempetin waktunya untuk sharing-sharing tentang Inspes. Oke, kita juga berterima kasih karena sudah diundang dan kalian keren banget sih. Kayak aku nggak pernah nemuin podcast yang seseru dan seasik ini ketemu sama hostnya cantik-cantik banget lagi ya. Keren banget sih. Kita juga mewakili BPH lain ya. Terima kasih udah diundang ke sini. Ya. Semoga apa yang kita omongin dipahami. Walaupun mungkin alurnya agak nggak jelas, tapi itu sebenarnya jelas kok kalau kalian dengerin baik-baik. Intinya harus lihat di IG-nya aja langsung Inspes gimana sih, dan juga para kepengurusan selanjutnya harus lanjutin Inspes. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berisik selanjutnya. Dadah. Dah.